Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Hibiawati, NIM 23630021 kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tentang aspek hukum dalam pembangunan. Apa sih aspek hukum dalam pembangunan? Aspek hukum dalam pembangunan adalah pertimbangan hukum yang berkaitan dengan peraturan, perundang-undang dan asas hukum yang berlaku. Aspek hukum dalam pembangunan mencakup berbagai hal seperti dasar hukum yang mengamatkan kegiatan pembangunan, aturan pelaksanaan pembangunan, penegakan hukum, pembuatan perjanjian, dan lain-lain. Selanjutnya, aspek hukum dalam pembangunan merujuk pada keseluruhan peraturan perundang-undang yang mengatur dan mempengaruhi setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan. Keberadaan aspek hukum ini sangat dikuasai untuk menciptakan pembangunan yang tertib, adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Yang perlu kita ketahui berikut ini salah satu aspek hukum penting dalam pembangunan. Hukum konstruksi. Hukum konstruksi terbagi atas dua kategori, yaitu kategori hukum berat dan umum tradisional. 1. Hukum konstruksi kategori hukum berat. Kaidah hukum di Indonesia tapi berasal dari hukum yang berlaku di Eropa. Pemerintah Hindia Belanda Burger Wet Beok 1948 muncul Undang-Undang Jasa Konstruksi yang bertentangan tidak berlaku lagi. Terdapat kaidah tentang pemborongan kerja dan perjanjian umum masih berlaku tanpa perubahan. Yang kedua yaitu hukum konstruksi kategori hukum tradisional. Kaidah hukum tradisional di bidang konstruksi disebut hukum adat. Hukum adat tidak tercatat banyak dalam sejarahnya. Bangunan seperti candi, masjid, keraton, benteng merupakan bukti hukum adat yang telah berjalan pada saat konstruksi, dikarenakan telah terjadi interaksi yurisdiksi antara satu dengan yang lain. Dasar hukum jasa konstruksi. Undang-Undang Nomor 18/1999 tentang Jasa Konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang konstruksi. PP Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi. PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. PP No 30 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi. Fenomena dalam bidang hukum konstruksi. Keterlibatan lebih banyak pihak meningkatkan elemen profesionalisme, ekosistem kontrak yang lebih detail dan kompleks. Sanksi dalam aspek hukum pembangunan yaitu peringatan tertulis, pemberhentian sementara pekerjaan konstruksi, pembatasan kegiatan usaha dan profesi, pembekuan izin usaha atau profesi, pencabutan izin usaha atau profesi, larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi dikenakan bagi pengguna jasa. Pentingnya aspek hukum dalam pembangunan. Kepentingan hukum memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Ketertiban dan keteraturan menciptakan proses pembangunan yang sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Perlindungan kepentingan melindungi kepentingan masyarakat, investor, dan negara dalam kegiatan pembangunan. Pembangunan berkelanjutan memastikan pembangunan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial berkelanjutan panjang. Mungkin itu saja materi yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang dan mohon dimaafkan. Saya di sini hanya belajar. Kita sama-sama belajar. Terima kasih.
Semoga memahami.